Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meti Anita Putri, NIM 2011240002 dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5A. Nah, di sini saya membuat video pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yaitu akuarium ekosistem laut dengan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah IPA dengan dosen Bapak Uji Aziz Harimukti. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Nah, sebelum kita membuka pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Ayo, di sini siapa ketua kelasnya? Maza, Bu. Oke, Pun Maza, bantu Ibu untuk pimpin temannya untuk membaca doa ya. Iya, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Pun Maza sudah memimpin teman-temannya untuk kita berdoa Bersama. Nah, sebelum kita masuk ke materi nih, Ibu mau tanya, siapa tadi yang bangun pagi? Saya, Bu. Mega, Bu. Mega, sama yang lainnya juga ya. Ya, Bu. Siapa juga tadi yang bantu kedua orang tuanya untuk membereskan tempat tidur, mencuci makanan bekas makanannya sendiri? Saya, Bu. Oke, nah itu adalah cara kita untuk membantu kedua orang tua kita. Walaupun kita masih kecil, kita akan membantu orang tua kita dengan cara sederhana seperti itu. Jadi kalian bisa nanti kalau saat dewasa kalian sudah Terbiasa. Oke, kita masuk ke materi ya. Ya, Bu. Sudah siap kan belajar semuanya? Sudah, Bu. Oke, hari ini kita akan membahas materi mengenai ekosistem. Jadi kita akan mempelajari tentang ekosistem. Nah, di sini ada yang tahu atau belum pengertian dari ekosistem? Belum, Bu. Nah, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, yang mana makhluk hidup beradaptasi dengan tempat tinggalnya. Nah, ekosistem ini ternyata dibagi menjadi dua loh. Ada yang tahu nggak dua ekosistem itu apa? Gak tahu, Bu. Ekosistem itu dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem laut dengan juga ekosistem darat. Darat. Nah, hari ini kita hanya akan fokus kepada satu ekosistem saja, yaitu ekosistem Lautan. Nah, kalian tahu nggak sih ternyata Indonesia ini negara kita memiliki kekayaan lautan itu yang sangat banyak dan sangat kaya. Nah, dengan adanya ekosistem lautan ini kita bisa mengetahui apa aja sih yang ada di lautan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ekosistem lautan. Ekosistem lautan ini dibagi menjadi dua juga, yaitu berdasarkan intensitas cahaya matahari untuk menembus lautan, dan yang kedua yaitu kedalaman air Laut. Lautan di ekosistem lautan dibagi menjadi dua. Yang pertama, intensitas cahaya menembus Lautan. Lautan. dan yang kedua tadi apa, yo? Kedalaman air Laut. Kedalaman air. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai intensitas cahaya menembus lautan. Nah, intensitas cahaya matahari dalam lautan ini dibagi menjadi tiga, yaitu daerah afotik, daerah twilight, dan daerah fotik. Fotik. Yang mana daerah fotik yaitu daerah yang masih bisa ditembus oleh cahaya Matahari. Dan yang kedua yaitu daerah twilight, yaitu daerah remang-remang.
Nah, di daerah remang-remang ini, di dalam lautan itu yang remang-remang, dia masih bisa terdapat Cahaya. ditembus oleh Cahaya. cahaya. Namun tidak sepenuhnya seperti daerah Voting. Nah, selanjutnya yaitu daerah afotik. Daerah afotik ini tidak dapatnya cahaya matahari menembus ke dalam lautan lagi karena saking dalamnya. Jadi anak-anak ibu kalau ke lautan jangan bermain tanpa adanya pengawasan orang Dewasa. karena sangat berbahaya untuk kita karena di dalam lautan itu ada yang rendah, ada yang sedang dan juga ada yang enggak. Dalam. Oke, itu tadi menurut intensitas cahaya menembus lautan. Selanjutnya kita akan bahas dari kedalaman air laut. Nah, yang tadi kita ada 3 ya. Apa saja? Tadi kamu sebutkan lagi. Ada yang bisa? Daerah yang pertama yaitu Itu daerah voting. Voting. Yang kedua yaitu daerah Twilight. Yaitu daerah Twilight ini daerah yang memang Remang. Twilight. Dan yang terakhir yaitu daerah Avotik. Pintar. Oke, selanjutnya kita akan bahas di dalam lautan kedalaman air laut berdasarkannya. Nah, yang pertama yaitu ada beberapa daerah. Nah, ibu ini punya satu media nih. Ini namanya akuarium ekosistem Tan. Nah, akan bahasnya melalui ini ya, yaitu ekosistem lautan berdasarkan kedalaman air laut terbagi menjadi yang pertama ada Daratan. kedua yaitu zona Litorial. yang kedua zona Neritik. yang ketiga zona Batal. Batial. dan yang terakhir yaitu Ap- zona Abisial. dan yang terakhir yaitu ada di paling dasar Lautan. Nah, kan daerah pertama yaitu kita akan bahas daerah Litoral. Yang mana daerah litoral ini berbatasan dengan daratan. Misalnya nih kita kayak di pantai. Nah, ada pasir dan juga ada Air. Nah, itu kan mereka berbatasan tuh kan ya. Nah, seperti ini contohnya ibu kasih sederhananya. Nih, ini adalah lautan yang atasnya dan ini adalah Daratan. Jadi, lautan litoral berada di bawah Daratan. Ini contohnya seperti ini. Ini ada daratan dan ini ada Zona zona litoral. litoral atau lautannya. Atau seperti kalian melihat sebuah pulau. Ada yang pernah nonton film ini enggak? SpongeBob? Pernah, Bu. Film SpongeBob pernah terjebak di satu pulau kan? Ya, Bu. Di pulau tengah-tengah dia menjadi ikan. Nah, selanjutnya yaitu zona Tik. sama seperti zona voting tadi. Dia adalah sebuah wilayah atau dasar lautan yang masih tertembus cahaya Matahari. Nah, dia zona neritik ini kurang lebih 200 Meter. Itu masih terkena cahaya Matahari. Nah, di sini kena cahaya matahari ada beberapa hewan yang hidup di daerah zona Neritia. Yang pertama yaitu adanya hewan Bintang laut. Di sini ada yang tahu Petrikstan? Dia Tahu, Bu. bintang laut. Nah, Petrikstan tinggal di zona Neritik. Nah, ini adalah zona neritik bintang laut. Yang kedua yaitu adanya adanya udang. Udang ini juga tinggal di daerah zona Neritik. Oke, selanjutnya ada yang tahu atau enggak? Tuan crab adalah Kepiting. Benar sekali. Tuan crab juga tinggal di zona Neritik. Nah,
juga ada hewan teripang nih. Mana ya? Kita lihat. Nah, ini adalah hewan teripang. Nah, hewan teripang seperti ini ya. Ya, ini. Dia juga tinggal di daerah zona neritik. Nah, selanjutnya kita akan beralih kepada zona Batial. Pintar sekali. Kita tulis dulu ya. Anak-anak ibu jangan lupa buat tulisnya ya. Siap bu, siap bu. Yang pertama ke dalam laut tadi apa? Daratan. Daratan. Yang kedua Zona literal. zona Literal. Ya. Dan yang ketiga akan kita bahas yaitu zona batial. Nah, zona batial ini seperti tadi yaitu zona kolek atau remang-remang. Yaitu cahaya matahari masih bisa menembus ke dalam air laut, namun tidak seperti zona literal. Jadi zona batian ini kisaran dalamnya yaitu sekitar 1.800 meter. Jadi dia terkena sinar matahari namun sedikit dan dia ada kegelapannya karena saking Dalamnya. Nah, di dalam zona batian ini seperti mana ya? Oke, mungkin ibu tadi lupa buat untuk ngambil di tas ibu atau di meja ibu tadi adanya yaitu neuton, yaitu hewan neston, yaitu hewan yang sebentar ya. Iya ibu. Neston ini seperti hewan neston itu biasanya ditinggali oleh hewan-hewan ikan seperti ini, seperti ikan hias, seperti ikan Nemo. Nah, kalian pernah lihat film ikan Nemo kan? Pernah bu. Hewan-hewan ikan yang seperti itu. Dia tinggal di daerah yaitu Batial. Ini ya Batial, zona Batial. Oh iya, tadi kita udah bahas zona neritik ya? Sudah bu. Oke, maaf ibu tadi kayaknya salah. Nah, di zona neritik ini hidupnya adalah seekor plankton. Ini adalah plankton. Nah, dia tinggal di daerah neolitik. Nah, sedangkan hewan yang kita sebutkan tadi dia tinggal di zona literal. Apakah ada yang ibu paham sampai sini? Paham bu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas yaitu zona abisal, yaitu zona paling dalam yang mana biasanya dihuni oleh hewan-hewan seperti ini. Ini tahu apa gambarnya? Ikan lele. Nah, ini adalah ikan lele laut. Nah, ikan lele laut ini biasanya tinggal di laut yang paling dalam. Oh. Dan biasanya juga tinggal di laut dalam yaitu ikan ini. Namanya ikan teftil, yaitu hewan yang saat dia di dalam kegelapan dia bisa memancarkan Cahaya. Pintar sekali anak-anak ibu. Nah, mereka tinggal di daerah zona Abisal. Nah, setelah itu adanya setelah zona abisal yaitu kurang lebih dia dalamnya 1.800 Meter. Jadi di bawah laut itu masih ada hewan, namun masih menjadi sebuah misteri karena penemu atau peneliti lautan masih belum menjelajahi lautan sedalamnya. Jadi kalian harus berhati-hati saat bermain di Laut. karena begitu bahayanya. Kita hanya melihat yang cantik-cantik saja nih, tapi di dalamnya itu Ada hewan ikan yang hiu. sangat besar seperti ikan paus,
ikan hiu. hiu. Nah, bahkan ada ikan megalodon. Katanya adanya namanya ikan megalodon, yaitu ikan hiu yang sangat besar melebihi ikan Paus. paus. Nah, siapa yang di sini tahu ikan paus? Anaknya Tuan Crab nih. Nah, itu seperti itu bentuknya ya. Nah, setelah itu kita ternyata masih ada lagi nih pembagian air laut, yaitu terbagi menjadi sebuah lautan. Nah, kita tulis ya. Ya, Bu. Lautan terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu adanya lautan, seperti kita tadi tuh lautan yang kita bahas tadi yang saat ada tuan crab, ada plankton dan lain sebagainya. Nah, itu juga termasuk pembagian dari ekosistem laut. Nah, di dalam lautan kan ada terdapat ikan-ikan seperti ini nih. Dan bukan hanya itu aja, adanya yang kedua yaitu pantai pasir. Nah, siapa yang di sini sering main ke pantai pasir? Aku, Bu, saya. Nah, di pantai pasir itu pasti banyaknya Pasir. Nah, kalian harus hati-hati saat bermain ke sana ya, Nak ya. Ya, Bu. Kalian harus diawasi sama orang tua, kakak, ataupun ayah kita. Nah, kalian harus hati-hati karena ombaknya itu sangat Mengerikan. Selanjutnya kita ketiga yaitu estuari. Ada yang tahu atau belum estuari itu apa sih? Belum, Bu. Nah, estuari adalah pembagian seperti adanya sungai dan juga air laut nih. Nah, contohnya seperti ini. Nah, estuari. Nah, kalian pernah nggak main ke ini? Kebun mangrove. Kebun mangrove. Nah, itu dia tinggal di daerah estuari. Nah, seperti ini pohon mangrove-nya ya. Iya, Bu. Biasanya ada rekreasi nih di tempat kita kan di Bengkulu kan ya. Ada namanya hutan mangrove. Nah, contohnya seperti itu daerah estuari. Nah, selanjutnya yaitu adanya terumbu karang. Nah, terumbu karang ini contohnya itu seperti ini. Ini tahu apa? Namanya hewan spons. SpongeBob. Nah, seperti spons. Beda kalau misalnya SpongeBob itu kan dia berbentuk seperti spons kita saat cuci piring. Nah, ini seperti bentuknya seperti terumbu karang. Ini hewan-hewan spons ini ya. Nah, ada pun terumbu karang yang lain nih. Ibu mempunyai contohnya ini ya. Sebentar ya, Nak ya. Ya, Bu. Nah, kalian lihat ini gambar ini. Lihat. Nah, ini adalah contoh dari terumbu Terumbu karang. karang. Nah, ini contohnya adalah terumbu karang. Ya, Bu. Oh iya, Ibu tadi mau bilang yang saat adanya daerah zona habitat itu juga adanya ubur-ubur dan padang lamun yang estuari ini. Nah, di tempat estuari ini, di lautan estuari ini juga terdapat namanya tumbuhan padang lamun. Ada yang tahu nggak bentuknya padang lamun? Tidak, Ibu. Gambarnya seperti ini, seperti rerumputan yang ada di bawah laut. Seperti ini. Ini namanya tumbuhan padang lamun. Nah, kita kalau letakkan tadi gimana ya? Nah, ini kalian tahu apa nggak ini? Ubur-ubur. Jelly style kalau yang di SpongeBob ya. Iya. Ini Jelly style. ini tinggal dia itu di daerah yang bisa ini. Maaf, di daerah ini zona batia. Dia bersama ikan-ikan tadi. Nah,
sudah paham? Sudah, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Di sini Ibu mau minta tolong nih sama anak-anak Ibu yang pintar, cantik dan juga ganteng ini. Mau satu orang aja buat menyimpulkan beritahu teman-temannya mengenai materi kita hari ini. Oke, ayo ada yang maju. Nanti Ibu kasih reward nilainya loh. Ayo. Oke, Bu Maza boleh maju nak. Kalau disimpulkan sebagaimana kamu tadi mendengar saja. Baiklah teman-teman, kita hari ini belajar tentang ekosistem. Ekosistem itu terbagi menjadi dua. Ada ekosistem daratan dan ada ekosistem lautan. Ekosistem lautan itu mencakup intensitas cahaya menembus lautan dan kedalaman air laut. Sedangkan kedalaman air laut ada daratan, ada zona litoral dan zona baktial. Dan pembagian air laut ada terbagi menjadi tiga, ada lautan, pantai pasir, dan estuari. Estuari contohnya tadi hutan mangrove. Oke, terima kasih ya Bu Naza. Ya, Bu. Silakan Nina. Nah, itu tadi yang disimpulkan teman-teman kalian mengenai ekosistem lautan. Ibu simpulkan kembali ya nak ya. Ya, Bu. Nah, kita hari ini mempelajari mengenai ekosistem, yang mana ekosistem merupakan suatu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan tempat tinggalnya atau lingkungannya. Ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu daratan dan juga lautan. Nah, di lautan ini karena kita belajar tentang ekosistem lautan hari ini, jadi kita akan bahas yang di lautan, yaitu yang pertama dibagi menjadi dua, dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu intensitas cahaya menembus lautan, dan yang kedua yaitu kedalaman air. Dan dari intensitas cahaya kita dapat daerah voting, twilight, atau remang-remang dan apotik. Sedangkan dari kedalaman air laut yaitu daratan, zona litoral, zona baktial, dan zona Abyssal. Nah, dari lautan tadi kita dapat pembagian air laut lagi nih, yaitu lautan, Pantai pasir, estuari, yang terakhir terumbu karang. Baiklah, itulah materi kita hari ini anak-anak. Minggu depan kita akan membahas mengenai ekosistem daratan. Nah, tolong Bu Maza pimpin teman-temannya sebelum kita pulang untuk berdoa terlebih dahulu ya nak ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi kita hari ini sudah selesai ya nak ya. Kita lanjutkan di minggu depan. Nah, sebelum Ibu menutup materi kita hari ini, Ibu mengucapkan terima kasih banyak dan semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan menjadi Berkah. Baiklah, Ibu tutup ya pelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.